Statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga. Tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga. Tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang, Tribuners, bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang, Tribuners, bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga. Tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga. Tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara
menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada, Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim, tidak terjamah, Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh, Tribuners.
Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup tinggi begitu ya, atau akses pembangunan yang memang minim tidak terjamah Tribuners. Satgas Damai Kartens sendiri menyerukan kolaborasi antar lembaga kemudian untuk menanggulangi radikalisasi ini. Pihaknya juga berharap agar ada atensi penuh dan sinergi semua pemangku kebijakan untuk bisa sama-sama menangani persoalan Papua secara menyeluruh Tribuners. Ada satu statement terbaru nih Tribuners dari Satgas Damai Kartens yang ternyata mendapati ada sejumlah generasi milenial yang masuk menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM ya Tribuners ya. Dan naasnya orang-orang yang masuk ke generasi milenial di Papua ini dinilai semakin brutal dan tidak lagi menjunjung adat istiadat lokal. Satgas Damai Kartens ini bilang kalau kelompok KKB tersebut bahkan berani menyerang pemuka agama, memperkosa guru, bahkan membunuh warga Papua sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, yang mengatakan bahwa kelompok KKB kini memasuki generasi ketiga dengan karakteristik yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Kalau KKB di tahun 1960 sampai awal 2000-an ini cenderung masih memegang adat istiadat yang ada Tribuners, masih mematuhi etika perang tradisional juga, tapi kelompok baru atau masuk ke generasi yang termuda ini justru mengabaikan semua norma tersebut. Ia juga mencontohkan kasus tragis yang terjadi beberapa tahun lalu saat para guru dikumpulkan di rumah dinas dan diperkosa oleh mantan murid mereka sendiri yang sekarang ini bergabung dengan anggota KKB. Komandan Damai Kartens ini juga bilang Tribuners bahwa KKB milenial ini aktif di 5 dari 14 kabupaten rawan konflik di Papua dan tak segan juga untuk membunuh sesama warga Papua. Motivasi para anggota KKB generasi baru ini dinilai lebih sporadis dan tidak berlandaskan ideologi kuat. Narasi Papua Merdeka juga masih digaungkan oleh mereka. Tapi menurut tim gabungan ada faktor lain yang ikut memicu seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, dan akses pembangunan yang juga cukup